Pernyataan bersyarat, pernyataan yang dibuat untuk menguji suatu ekspresi. Jika ekspresi bernilai true atau benar, maka pernyataan di bawah ekspresi dikerjakan. Jika ekspresi bernilai false atau salah, maka pernyataan di bawah ekspresi tidak dikerjakan. Ada 3 cara penulisan pernyataan bersyarat di Python. Yang pertama, kondisi if. Pengambilan keputusan atau kondisi if digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Pada Python, ada beberapa statement atau kondisi diantaranya adalah if, else, dan elif. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar atau true. Jika kondisi bernilai salah, false, maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi. Yang kedua, kondisi if, else. Pengambilan keputusan kondisi if, else tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi, tetapi juga digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil atau dijalankan jika kondisi tidak sesuai. Pada Python, ada beberapa statement atau kondisi diantaranya adalah if, else, dan elif. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar. Kondisi if, else adalah kondisi di mana jika pernyataan benar, true, maka kondisi dalam if akan dieksekusi. Tetapi jika bernilai salah atau false, maka akan mengeksekusi kode di dalam else. Kemudian kondisi elif. Pengambilan keputusan atau kondisi if, elif merupakan lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if. Dengan elif, kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi hampir sama dengan kondisi else. Bedanya kondisi elif bisa banyak dan tidak hanya satu. Oke. Dari 3 cara menulis pernyataan bersyarat di Python, di sini saya akan menjelaskan tentang contohnya dari 3 cara penulisan pernyataan bersyarat. Contoh pertama dari if ekspresi dan pernyataan. Contoh pertama, A sama dengan 5 if buka kurung A lebih besar dari 5. Baru kita print buka kurung titik 2 A lebih besar 5 titik 2 tutup kurung. Kemudian contoh yang kedua, saldo sama dengan 100 juta, atau bisa juga kita buat pagar sebagai penjelasnya 1 juta. Kemudian kita if buka kurung saldo lebih besar dari 500.000. Kemudian kita buat get sama dengan buka kurung uang banyak. Kemudian kita print get. Bentuk kedua, if ekspresi pernyataan pertama, else pernyataan kedua. Jika ekspresi bernilai true, maka pernyataan pertama dikerjakan. Jika ekspresi bernilai false, maka pernyataan 2 dikerjakan. Contoh, A sama dengan 10, B sama dengan 20. If A lebih besar dari B. Kemudian kita print, buka kurung A, titik 2 lebih besar, titik 2, B. Else, kemudian kita buat di bawahnya print, buka kurung B, titik 2 lebih besar, titik 2, A. Apabila cara pertama salah, maka kita akan mengerjakan, maka yang dikerjakan adalah cara kedua. Untuk bentuk ketiga, if ekspresi pertama, pernyataan pertama, elif ekspresi 2, pernyataan 2, elif ekspresi 3, pernyataan 3. Kemudian else, pernyataan
N. Jika ekspresi 1 bernilai true, maka pernyataan 1 dikerjakan. Jika ekspresi 2 bernilai true, maka pernyataan 2 dikerjakan. Jika ekspresi 3 bernilai true, maka pernyataan 3 dikerjakan. Jika ekspresi 1, ekspresi 2, ekspresi... Baik, di sini saya akan menjelaskan soal latihan dari pernyataan bersyarat. Misalnya, tentukan nilai huruf berdasarkan nilai akhir, di mana nilai akhir NA memiliki rumus NA sama dengan buka kurung 2 dikali nilai tugas tambah 3 kali nilai UTS tambah 5 dikali nilai UAS, tutup kurung pangkat 10. Untuk menentukan nilai huruf, kita akan membuatnya seperti tabel berikut, di mana algoritmanya yang pertama kita mulai, kemudian yang kedua kita input nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Untuk prosesnya kita menggunakan rumus yang tadi. Untuk if-nya kita membuatnya berdasarkan tabel di atas. Kemudian kita print nilai akhir dan nilai huruf. Kemudian selesai. Untuk codingannya, untuk bentuk codingannya seperti ini. Kita input NT, nilai UTS, nilai UAS, di mana NT sama dengan 70, nilai UTS sama dengan 70, nilai UAS sama dengan 70. Kemudian pagar menghitung nilai akhir NA, di mana NA sama dengan buka kurung 2 dikali nilai tugas tambah 3 dikali nilai UTS tambah 5 dikali nilai UAS, tutup kurung pangkat 10. Di sini kita akan menghitung nilai huruf. Contohnya seperti ini. Kemudian kita buat if-nya seperti ini, elif-nya seperti ini, dan kita print di bawah buka kurung titik 2 nilai akhir NA tutup kurung print buka kurung titik 2 nilai huruf titik 2 koma nilai huruf. Baik, dari kode Python-nya yang sudah saya buat tadi, di sini saya memindahkannya ke online Python. Di sini kita lihat kita buat seperti yang tadi. Kemudian kita run, di mana nilai akhirnya kita dapat 70, nilai hurufnya kita dapat C. Demikian video keempat saya tentang pernyataan bersyarat. Apabila Anda menyukai video ini, like dan subscriber video ini. Apabila ada yang ingin Anda tanya, Anda bisa mengetiknya di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini.